Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafael Delivian dengan NIM 240411100063. Di video kali ini saya akan melakukan demo project pada mata kuliah Basis Data 2, yaitu di pertemuan demo minggu ketiga atau di kelas itu pertemuan ke-14 tentang store program dan optimasi. Jadi di sini output wajib dari demo ini yaitu ada pembuatan store prosedur, pembuatan store function, pembuatan trigger, dan optimasi query. Oke, terus kemudian di sini ada juga ketentuan presentasi menggunakan HDSQL sebagai tools database-nya. Kemudian saya ingin menjelaskan ini studi kasus yang saya gunakan. Jadi studi kasus yang saya gunakan yaitu tentang database sistem reservasi ruangan laboratorium pada kampus. Untuk skopnya sendiri pada ruangan laboratoriumnya itu saya ngambil skopnya tentang laboratorium pada prodi teknik informatika, seperti itu. Jadi di mana sistem ini nanti bisa melakukan reservasi atau peminjaman dari instansi, dan kemudian nanti reservasi yang diajukan itu bisa di-approve atau diterima, bisa di-rejected atau ditolak, seperti itu. Atau nanti juga ada sistem pending sama selesai, yaitu reservasinya itu pending, yaitu menunggu dua laporan ini diterima atau ditolak, sama reservasinya itu sudah diselesai, udah dikerjakan, udah dilaksanakan, seperti itu. Oke, itu studi kasusnya. Kemudian di sini saya sudah membuka tools HDSQL, bisa dilihat di sidebar kiri. Itu saya ada database namanya Informatic Reserve Lab. Di sini ada 9 tabel, dimana masing-masing ada tabel pendukung, tabel instansi, tabel jadwal lab, tabel laboratorium, tabel log reservasi approval atau diterima, log reservasi rejected atau yang ditolak, log reservasi yang selesai. Kemudian ada tabel reservasi sama users. Untuk user sendiri nanti menyimpan informasi seperti nama, email, password, dan role. Reservasi nanti berisikan data-data atau informasi tentang reservasi yang diajukan, seperti itu, dari instansi mana, tanggal berapa, jam mulai, jam selesai, seperti itu. Kemudian untuk tabel log, 3 tabel log itu untuk menyimpan informasi reservasi mana aja yang diterima, ditolak, atau yang sudah selesai dilaksanakan. Kemudian ada laboratorium. Untuk laboratorium sendiri berisikan informasi nama lab, nama laboratorium, seperti nama lab, lokasinya di mana, dan kapasitasnya berapa. Terus ada jadwal lab juga. Jadwal lab itu menyimpan informasi jadwal kegiatan yang ada di ruangan laboratorium, seperti harinya, di hari apa, jam mulai, jam selesai, dan apa nama kegiatannya. Untuk instansi itu berisikan informasi atau data dari instansi mana aja yang melakukan reservasi, seperti itu. Dan terakhir ada dokumen pendukung yang menyimpan sebuah file PDF misalnya, itu untuk sebagai laporan pengajuan, seperti itu. Jadi ada nama filenya apa, lokasi pathnya, sama jenis filenya apa, seperti itu. Saya coba contoh tunjukkan yang reservasi. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang instansi.
Nah, seperti ini, ada nama, jenis instansinya, alamat, dan kontaknya, seperti itu. Oke, itu saja yang saya jelaskan dari studi kasus yang saya gunakan. Kemudian lanjut ke demonstrasi start prosedur. Untuk start prosedur saya akan membuat tiga start prosedur. Mungkin langsung aja. Jadi yang pertama, saya ingin membuat start prosedur tentang cari jadwal yang kosong, seperti itu. Oke, bisa langsung saja saya membuat start prosedur. Delimiter gelar create prosedur. Misal nama prosedurnya itu SP cari jadwal kosong. Nah, start prosedur ini menerima satu parameter nantinya, yaitu ini in ya. Jadi ini parameternya yang dimasukkan. Misal namanya P hari. P hari. Oke. Jadi inputannya itu hari. Jadi di hari mana yang jadwalnya itu kosong, seperti itu. Ini tipe datanya varchar. Misal 200 saja. Oke, langsung ke pembuatan bodinya, body start prosedurnya. Ini begin, end, dolar, dan delimiter, seperti ini. Oke, untuk bodinya sendiri isinya itu gampang aja. Saya ingin melakukan select, misal nanti saya ingin menampilkan ID labnya, nama lab, kemudian hari, jam mulai sama jam selesai. Jadi ini nanti saya tulis dulu from laboratorium, saya singkat jadi L. Ini saya bisa gini. Nah, jadi misal L ID lab, kemudian L nama lab. Nah, untuk hari, jam mulai sama jam selesai itu kan ada di tabel jadwal lab. Jadi ini saya melakukan join jadwal lab, join ke tabel jadwal lab. Saya singkat SCL on CL ID lab sama dengan L ID lab. Kemudian where CL yaitu harinya sama dengan dari parameter P hari, seperti itu. Jadi di sini titik koma, jangan lupa titik koma, misal hari, kemudian jam mulai, kemudian CL jam selesai, seperti ini. Oke, saya coba copy. Barangkali ada yang mau diperbaiki saat error. Coba saya jalankan. Nah, ini ini kurang titik koma. Oke, berhasil create prosedur ya, jadwal kosong. Sekarang saya coba panggil prosedurnya. Sebelum itu coba saya refresh. Nah, sekarang ada start prosedur cari jadwal kosong. Caranya call SP cari jadwal kosong, harinya itu misal hari Selasa. Nah, oke, dapat lab-lab mana saja yang kosong di hari Selasa. Di lab 30, 11, 23 di hari Selasa, jam mulainya sama jam selesai. Oke, itu berhasil untuk start prosedur yang pertama.
Kemudian start prosedur yang kedua. Jadi start prosedur yang ingin saya buat yang kedua yaitu tentang start prosedur tentang approve reservasi. Jadi reservasi mana aja yang di approve seperti itu. Jadi sama saya copy paste ya, bentar. Misal saya buat ulang aja, delimiter, kemudian create prosedur. Misal nama prosedurnya sp approve reservasi. Nah, sama di start prosedur ini menerima parameter yaitu ada tiga parameter. Jadi nanti ada parameter ID reservasi, ID admin, sama catatan. Oke, ID reservasi, dia tipe datanya integer apa in. Oke, kemudian P adminnya, admin ini varchar misal 200. Yang terakhir P catatan, itu teks karena catatan pasti panjang. Oke, sekarang bikin bodinya. Jadi begin, ada n, kemudian delimiter. Nah, untuk bodinya sendiri yang pertama ini ya. Jadi approve reservasi ini nanti start prosedurnya itu akan melakukan update status lah, melakukan update status pada reservasi, entah itu yang sebelumnya pending kayak gitu ya, itu nanti di approve. Jadi saya bisa langsung aja update reservasi, ini ke bawah, set status, ini kecil karena nama kolom. Oke, status itu di approve seperti itu. Where ID reservasi sama dengan P ID reservasi seperti ini. Kemudian karena ini melakukan update, pastinya saya juga menambahkan informasi ke log tabel log reservasi approve. Jadi caranya bisa melakukan insert into log reservasi approve. Ya, saya insert into log reservasi approve. Kolomnya, untuk kolomnya ada ID reservasi, tanggal approve, kemudian ini saya tanggal approve, kemudian approve by. Jadi approve-nya oleh siapa? Kan di adminnya ini tadi ada role-nya dari user, entah itu dosen, mahasiswa, seperti itu ya, admin. Jadi approve by sama catatan seperti ini. Untuk values-nya, tadi ID reservasi, jadi dari P ID reservasi, terus tanggalnya ini saya pakai built-in function yaitu now, artinya ngambil tanggal sekarang, tanggal dan beserta jamnya. Kemudian approve by dari P
admin dan catatan. P catatan. Jangan lupa titik koma. Oke. Kayak gini. Coba saya copy dulu. Oke, coba saya jalankan. Oke, berhasil nih. Create prosedur SP saya typo ya. Ini V harusnya, reservasi. Coba saya refresh. Nah, ini saya drop. Oke. Ini tadi proof pakai V. Oke, berhasil nih. SP proof reservasi. Sekarang tinggal panggil call SP approve reservasi. Tadi nerima 3 ID reservasinya, adminnya siapa, sama catatan. Jadi misal ID reservasi ke 10, terus misal dari admin atau dosen. Ini string tadi dosen, catatannya misal reservasi disetujui. Oke, coba di run. Oke, berhasil. Ini ya, call. Sekarang coba lihat di, bentar, saya refresh. Saya coba di reservasi approve. Saya coba select bintang from log reservasi approve. Nah, ini ya, coba paling bawah. Nah, ini berhasil. ID reservasi ke 10, ID reservasinya, kemudian tanggalnya dibuat dari built-in function tadi, approve by siapa, dosen, catatannya misal reservasi disetujui. Oke, berhasil juga. Yang terakhir, prosedur yang terakhir yaitu saya ingin membuat SP rejected reservasi. Sama, jadi isinya sama aja, sama kayak sebelumnya yang ini. Jadi saya hanya perlu mengubah ini jadi rejected. Nah, sebenarnya sama saja sih untuk pembuatannya di yang start prosedur reservasi ini. Ini kan tadi approve, ini sekarang rejected. Jadi sama, menerima parameter ID reservasi, dilakukan oleh siapa, kemudian catatannya apa. Kemudian ini update reservasi, yang ini diganti yaitu rejected. Oke, sama ini kolomnya rejected by ini nama kolomnya alasan penolakan. Oke, ini sama isinya, cuman mengubah nama start prosedur, kemudian tabel lognya saya ubah jadi yang rejected, kemudian kolomnya tadi ada ini rejected by, yang sebelumnya approved by, dan tadi ada alasan, sekarang catatan, yang sekarang alasan penolakan, seperti itu. Ini coba saya run. Oke, berhasil. Coba saya call SP rejected reservasi. Tadi misal reservasinya 15,
misal dilakukan oleh sekarang admin lab, kemudian catatannya misalnya jadwal laboratorium penuh seperti ini. Oke, coba dijalankan. Tanggal approve hit list. Oh, di sininya ya tadi ya. Ntar drop error, refresh, rejected. Ini oh, ini oke, ini saya bisa drop tadi tanggal, oh ini tanggal approve tadi ya, tanggal rejected. Oke, tadi reservasi tanggal rejected by, alasan penolakan, catatan, oke, sama rejected, reservasi rejected, ID reservasi, oke, berhasil. Sekarang call SP rejected reservasi tadi 15, kemudian admin lab, misal catatannya jadwal laboratorium penuh. Oke, jalankan. Oke, berhasil. Nih affected rows, kita ke ini, refresh dulu ke rejected, coba di select rejected reservasi, kebalik ya, log reservasi rejected, yang paling bawah. Nah, ini oke, berhasil menambahkan ID reservasi ke-15 yaitu admin lab, di rejected jadwal laboratorium penuh. Coba di reservasi, reservasi tadi 15 ya, di reservasi 15. Nah, rejected. Oke, benar. Oke, itu untuk demonstrasi dari start prosedur. Yang sekarang demonstrasi start function. Jadi start function itu sama seperti start prosedur, cuman bedanya start function itu bisa mengembalikan nilai. Dan sama untuk start function saya akan membuat 3 contoh. Oke, mungkin ini bisa saya hapus. Kemudian ya, jadi untuk yang start function yang pertama yang ingin saya buat yaitu tentang ingin mengetahui total reservasi berdasarkan instansi mana gitu. Oke, jadi langsung aja delimiter create function misal fn atau function total reservasi berdasarkan misal instansi seperti itu, dan nanti ini menerima parameter di mana parameternya itu ID instansinya, jadi p ID instansi ini integer. Dan beda dengan yang pembuatan start prosedur, di sini saya tidak menggunakan in, karena in itu hanya dilakukan di start prosedur ya. Jadi ada variabel yang in atau yang dimasukkan, ada yang juga alt atau out seperti itu. Alt itu data lama yang ada di tabel,
out itu yang dikeluarkan seperti itu. Oke, ini untuk function. Kemudian nanti dia mengembalikan angka ya pastinya kan, jumlah. Jadi tipe datanya integer. Kemudian jangan lupa deterministik. Nah, baru bagian bodinya n, jangan lupa delimiter. Oke, untuk bagian bodinya karena ini nanti mengembalikan total, jadi saya mungkin bisa buat variabel dulu, misal declare total reservasi, tipe datanya integer, mana nanti di sini gampang, jadi select karena ingin menghitung semua row, jadi saya bisa pakai built-in function count semua, jadi semua data bintang into ke variabel total reservasi, from tabel reservasi. Nah, where ID instansi itu sama dengan PID instansi, seperti ini. Oke, ini untuk function pertama. Oke, saya coba copy, coba saya jalankan. Oke, oh ya, belum di return, maaf, kurang return. Kembalikan nilainya yaitu total reservasi. Oke, coba saya jalankan. Nah, berhasil ya. Ini create function, coba saya refresh, ada tidak? Ini ada function total reservasi instansi. Oke, misalnya coba saya select dulu, select bintang from reservasi. Misalnya saya ingin dari ID instansi yang berapa ya, misal ini yang 368, ID instansi 368. Nah, untuk memanggil fungsi itu bisa menggunakan select, terus nama fungsinya apa tadi, fn total reservasi instansi, ID-nya mana tadi, 368. Nah, oke, jadi instansi ID instansi yang instansi dengan ID 368 itu melakukan reservasi sebanyak 93 kali. Jadi coba saya ambil from instansi where ID instansi sama dengan 368. Nah, ini jadi nih PT Saragi dengan jenis instansinya perusahaan itu melakukan sebanyak berapa tadi, 368, sebanyak 93 kali reservasi, seperti itu. Oke, itu untuk yang store function yang pertama. Kemudian lanjut ke store function yang kedua, yaitu tentang ini. Saya ingin membuat sebuah function untuk mengetahui status reservasi, seperti itu. Misal reservasi dengan ID sekian itu statusnya apa, seperti itu. Oke, delimiter seperti biasa. Di sini create function
misal namanya fn status reservasi. Di sini nanti menerima satu parameter yaitu ID reservasinya, tipe datanya integer. Oke. Jadi nanti ini mengembalikan karena status ya, jadi varchar misalnya 200 saja. Jangan lupa deterministiknya, kemudian bagian body begin and delimiter. Oke. Untuk bagian bodinya sama, saya ingin melakukan pembuatan variabel yaitu dengan declare. Jadi variabelnya untuk menyimpan statusnya, apakah approved, rejected. Jadi namanya R status gitu ya, reservasi status. Tipe datanya varchar, misalnya 100 juga. Di sini langsung aja select status ya, dan sebentar into var status. Ini tadi status, oke, status ya, kecil karena kolom. From reservasi where ID reservasi sama dengan parameternya p ID reservasi, dan lupa titik koma, kemudian lakukan return R status seperti ini. Ini gampang aja. Jadi ID reservasi sekian itu statusnya apa, seperti itu. Oke. Ini saya coba run. Oke, berhasil. Coba di refresh. Nah, sekarang ada ID status reservasi, sama, lakukan select, panggil fungsinya namanya fn status reservasi, misalnya reservasi dengan ID 168 mungkin deh. Coba ada apa enggak. Oke, ada, dan statusnya itu selesai. Coba ini 168 ya, select bintang from reservasi where ID sama dengan, nah ini reservasi tentang Aspernatur. Apa ini keperluannya ya? Jadi di tanggal 15 bulan 9 tahun 2025 dari jam 8 sampai jam 9 itu statusnya selesai, karena tahun lalu ya, otomatis selesai. Oke, itu yang kedua. Untuk yang terakhir, saya ingin membuat store function untuk mengetahui total reservasi lab. Ini gampang, jadinya buat delimiter seperti biasa. Jadi lab dengan ID sekian itu ada berapa reservasi di ruangan tersebut gitu. Jadi bisa create function, misal fn total reservasi lab. Ini menerima parameter yaitu ID labnya, PID lab, tipenya integer. Kemudian nanti karena total ya, berarti returns-nya itu integer. Kemudian jangan lupa deterministik dan bagian body begin and seperti ini, dan deterministik. Nah, oke.
Ini gampang aja, sama saya ingin membuat variabel untuk menampung nilainya. Jadi declare total reservasi integer. Di sini gampang aja, select karena ingin menghitung ya, berarti pakai count bintang into total reservasi from reservasi where ID reservasi lab ya, where ID labnya sama dengan parameternya p ID lab. Kemudian di editor variabel total reservasi. Oke, coba saya jalankan. Line 1. Oke, ada error. Deterministik. Oh, sorry. Delimiter. Ya. Already exists. Bentar. Refresh. Total selesai. Ini ya, coba saya drop dulu. Coba saya buat lagi. Nah, berhasil ini. Coba refresh. Oke, ada. Berarti coba saya select dulu, select bintang from reservasi SR mungkin ya. Saya joinkan dengan laboratorium SL on L ID labnya sama dengan reservasi ID lab. Coba. Oke, ini ya. Misalnya saya ingin ngambil reservasi yang reservasi labnya misal ID lab misal ID lab ke 50 mungkin ya. Coba. Jadi insert tadi fungsinya fn total reservasi lab ID labnya misal yang 50. Select maaf, select. Nah, jadi lab dengan reservasi di lab ID-nya yang 50 itu ada 2065 reservasi totalnya. Oke, berhasil. Jadi saya sudah bikin 3 store prosedur dan 3 store function. Oke, berhasil semuanya. Ini. Nah, sekarang ke bagian trigger. Untuk triggernya sendiri, jadi apa ya? Mungkin saya ingin melakukan trigger update status reservasi mungkin ya. Oke, coba balik ke sini. Jadi saya ingin melakukan 3 trigger juga. Jadi trigger ketika setelah update status di approve, kemudian update setelah ditolak rejected, sama selesai. Oke. Untuk bikin trigger
sama delimiter ini, terus create trigger. Nah, nama triggernya apa? Misalnya T after update approve. Oke, ini untuk triggernya. Kemudian jenis triggernya apa? Itu saya after update on. Nah, saya ingin men-trigger tabel apa? Yaitu reservasi. Jadi ketika ada yang di-update, setelah di-update di tabel reservasi, nah apa trigger yang ingin saya lakukan seperti itu. Kemudian for each row, jadi untuk semua baris di triggernya. Jangan lupa bagian body, delimiter. Oke. Ketika sudah di-update di reservasi atau di proof ya, kita mau ngapain? Oke. Saya ingin melakukan insert data lah. Kalau tadi sebelumnya pakai ini pakai store prosedur, jadi kita harus manggil prosedur. Kalau pakai trigger, kita tidak perlu melakukan panggil fungsi atau store prosedur. Jadi tinggal diupdate aja, otomatis trigger ini akan dijalankan. Jadi lebih efektif lah. Oke, yang pertama saya ingin mengecek if new, artinya new ini status inputan baru di kolom. Jadi statusnya itu sama dengan approve. Nah, and old. Nah, kalau old ini nilai yang lama atau nilai yang masih ada di dalam tabel seperti itu, yang belum diupdate, belum ditambah seperti itu. Dan old statusnya itu saya pakai operator logika not ya. Di SQL bisa pakai ini, lebih kecil lebih besar. Dan old statusnya tidak sama dengan approve. Nah, then apa yang ingin saya lakukan seperti itu. Oke, yang ingin saya lakukan yaitu lakukan ini saya bisa aja. Then saya ingin melakukan insert into ke tabel log reservasi approve ya, ini ya, approve. Nah, ini kolomnya, misal kolomnya ID reservasi, kemudian tanggal reservasi, approve by, sama catatan, samalah seperti di isinya store function, store prosedur catatan. Oke. Values-nya yaitu ID reservasi kan, jadi new ID reservasi mana, ID reservasi, kemudian ini pakai tanggal ya, pakai now, fungsi now untuk mengambil tanggal sekarang. Kemudian approve by, misalnya langsung aja di sini admin atau admin, dan pesannya reservasi telah disetujui. Oke. Seperti ini aja, simple. Coba saya run. Ups. Oh ya, ini ya. Jangan lupa titik koma. Kemudian di sini and if. Jadi dicek new statusnya itu approve atau enggak gitu. Apakah new statusnya itu approve dan all statusnya itu enggak sama dengan approve gitu.
Jadi dicek oh statusnya itu misal rejected, pending, seperti itu ya, baru melakukan insert seperti itu. Kalau sama-sama approve, jadi ini nggak usah ditambahin seperti itu. Oke, coba saya jalankan. Oke, berhasil create trigger. Coba saya refresh. Nah, ini ya, ada trigger. Misalnya itu di tabel reservasi. Select bintang from reservasi. Oke, misalnya yang ini yang pending ya. Pending. Misal ini reservasi ID ke 3. Jadi saya bisa update reservasi set statusnya jadi 3 kan masih pending ya, jadi approve. Oh ya, where ID reservasi sama dengan 3. Oke, coba tanggal reservasi infield list. Sebentar, ini ada di mana ini? Coba select bintang from tanggal oh select bintang, oh ya, paham. Oke, paham. Ini ya tanggal reservasi. Nah, ini nggak ada di tabel log, jadi yang benar itu tanggal approve. Oke, saya coba drop ini tanggal approve. Oke, berhasil ya. Oke, saya coba lagi select update reservasi set statusnya jadi approve where ID reservasi sama dengan 3. Nah, berhasil ya. Oke, kita coba lakukan select lagi from log reservasi approve. Nah, ini berhasil ya, 3. Jadi itu kelebihannya pakai trigger. Jadi kalau sebelumnya tadi saya contohinnya pakai store prosedur, nah kalau pakai trigger itu tinggal jalanin aja programnya tanpa harus panggil store prosedur seperti itu. Oke, itu untuk trigger yang pertama. Oke, langsung aja untuk trigger yang kedua, sama delimiter. Nah, di sini untuk yang trigger kedua itu saya pingin sama, yaitu bagian update. Untuk update rejected ke tabel log juga sama. Jadi create trigger misalnya T after update ya, karena di update rejected. Oke, tipe triggernya after update on tabelnya reservasi. Oke, kemudian for each row untuk semua baris. Nah, baru bagian bodinya and delimiter. Nah, ini sama, jadi langsung aja if
new status itu sama dengan rejected, then if ya if and tadi the old statusnya itu tidak sama dengan rejected, artinya yang pending mungkin gitu ya. Nah then ini and if mungkin maka lakukan insert juga sama, jadi insert into tabel log reservasi rejected, kolomnya itu ID reservasi, kemudian tanggal rejected kalau rejected, kemudian rejected by, di reject sama siapa, alasan penolakan sama. Kemudian untuk values itu valuesnya dari new ID reservasi pakai now untuk ngambil tanggal sekarang, kemudian misalnya ditolak sama dosen, catatannya misal misalnya dokumen pendukung tidak dilampirkan, misalnya seperti itu. Coba buat. Nah ini lupa titik koma terus. Berhasil bikin trigger after update rejected. Refresh. Nah ada ya. Coba sekarang select bintang from reservasi, misal yang masih pending. Nah ini ada ID 41, kemudian saya bisa langsung aja update reservasi, set statusnya itu rejected, where ID reservasi sama dengan 41 ya, 41. Coba nyalakan. Nah berhasil. Sekarang coba select bintang from log reservasi rejected. Ya, ada tanggal rejected by, alasan penolakan, ID reservasinya. Berhasil. Berhasil juga. Ini ID reservasinya betul 41 tadi yang diupdate. Tanggal rejectednya ditolak oleh siapa? Itu dosen. Tadi alasannya dokumen pendukung tidak dilampirkan. Berhasil. Mungkin itu ya untuk yang trigger. Untuk pembuatan trigger mungkin saya buat 2. Berhasil pembuatan trigger. Selanjutnya ini dari nomor 5 sampai 8, yaitu demonstrasi query tanpa indeks, kemudian buat indeks, demonstrasi kembali query setelah menggunakan indeks, dan jelaskan perbedaan performa sebelum dan sesudah optimasi. Untuk pembuatan indeks, jadi indeks sendiri itu sangat bermanfaat saat kita ingin membuat fitur search, mungkin ya, search, misal search misal search berdasarkan nama laboratorium, misal kalau jadwal, misal search by harinya, tanggal, kayak gitu ya. Itu sangat mempermudah banget jika kita menggunakan
indeks, karena dengan indeks sistem MySQL itu tidak perlu mencari seluruh baris rekor tabel, tapi hanya berdasarkan dari indeks itu aja. Oke, misal saya contohkan saya ingin melakukan query ini ya, jadwal lab. Jadi saya akan mengambil laboratorium, kemudian saya joinkan dengan jadwal lab. Oke, saya bisa select bintang from laboratorium SL ya, SL saya alias, kemudian saya join kan dengan jadwal lab on ini saya kasih alias juga SJL ID lab sama dengan L ID lab. Nah kayak gini, misal gini. Oke, berhasil. Apa namanya, saya ingin menampilkan jadwal di lab, jadwal lab harinya, jam mulai, jam selesai kegiatan gitu ya. Misal saya ingin mencari jadwal berdasarkan hari, misal berdasarkan harinya hari Rabu gitu ya. Berarti where JL hari sama dengan Rabu, kayak gini. Oke, ya dapat semua ya. Jadi ini jadwal kegiatan lab di hari Rabu. Jadi ada di laboratorium 17, laboratorium 29, laboratorium 43 dan seterusnya. Dan di sini juga ada penjelasan ya, duration for one query ya, sekian second. Nah ini saya coba explain ya. Jadi saya tampilkan informasi saat melakukan query. Explain. Nah bisa dilihat di sini ada informasinya ya. Jadi tadi kita join dengan ada dua tabel ya, tabel laboratorium L sama jadwal lab JL. Nah di sini ada type, ada all di yang, karena kan kita tadi saya nyarinya berdasarkan hari Rabu, berarti kan di tabel JL ya. Nah di sini type-nya all. Apa maksudnya all? Nah all itu artinya si MySQL itu nyari data jadwal lab di hari Rabu, tapi ngeceknya di semua baris, dan ini sangat yang pastinya memakan waktu ya. Dan bisa dilihat di sini ada 500 ya, ada 500 rows yang dicek gitu ya. Nah ini using where, ada filternya 10 juga, dan tabnya all. Jadi artinya saya ketika saya select bintang laboratorium, saya joinkan dengan jadwal lab ya, terus saya cari jadwal lab yang misal hari Rabu. Nah ini sistem itu nyari semua di semua baris, ada nggak yang hari Rabu, dicek kayak gitu. Dan di sini ketahuan ada 500 baris yang diambil gitu ya. Nah sekarang gimana kalau misalkan kita kasih indeks ke kolom hari di tabel jadwal lab. Oke. Untuk itu bentar, ini bisa di komen. Ini saya komen dulu. Nah untuk membuat indeks kita bisa melakukan update ya, update kolomnya. Untuk melakukan update kolom di tabel itu kita bisa dengan cara update caranya dengan alter tabel apa, tabelnya yaitu jadwal lab. Nah kayak gini. Kemudian karena saya ingin menambahkan indeks ya,
Nah, add index. Nah, index, terus nama indeksnya apa? Misalnya IDX hari pada kolom kolom hari. Jadi saya melakukan update di tabel jadwal lab, di mana update-nya saya ingin menambahkan indeks pada kolom hari dengan nama IDX hari. Oke, saya coba jalankan. Nah, berhasil. Ini saya kalau di refresh ada informasi enggak? Nggak ada. Oke, sekarang kita coba lakukan select lagi. Oke, saya komen dulu. Oke, saya misal hapus dulu explain-nya. Oke, saya coba jalankan. Nah, sama, jadi hasilnya juga tetap sama. Di sini ada 84 ya, ada 84 data yang muncul, dan sama. Saya ingin mencari jadwal lab berdasarkan harinya, jadi saya joinkan tabel laboratorium dengan jadwal lab. Oke, sekarang kita coba explain jika menggunakan indeks. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini. Sekarang type-nya ref. Apa maksudnya ref? Jadi sekarang MySQL itu nyari datanya, nyari data jadwal ya, jadwal lab berdasarkan hari, itu nggak dari semua baris, di tabel jadwal labnya. Jadi hanya dicari berdasarkan indeks harinya apa, di kolom apa gitu ya. Misal kolomnya tadi kolom hari yang harinya Rabu gitu, jadi tetap dicek, tapi nggak semua baris yang dicek. Yang dicek itu berdasarkan indeksnya saja kayak gitu. Dan bisa dilihat juga di sini rows sekarang berkurangnya saya rasa cukup drastis ya. Yang sebelumnya 500 sekarang jadi 84. Artinya apa? Oke, coba ini saya komentari lagi agar kita tahu. Misal saya lakukan select from jadwal lab. Nah, oke, ini saya scroll. Nah, 500 kan. Jadi di tabel jadwal lab itu ada 500 data. Berarti tadi sebelum kita kasih indeks di kolom hari, itu sistem MySQL itu bakal nyari di semua. Jadi semua baris atau semua data itu di scan semua. Dan itu sangat memakan waktu lah yang pastinya. Dan ya kurang efisien. Maka dari itu kita tambahkan indeks kayak gitu. Jadinya tadinya 84 ya. Artinya sekarang MySQL itu nyari atau nge-scan baris itu nggak semua, tapi berdasarkan indeksnya saja. Seperti itu. Oke, saya coba. Oke, saya coba jalankan lagi. Nah, 84. Jadi artinya kan ada 84 data jadwal yang harinya itu hari Rabu. Ya udah, itu aja yang di scan, nggak semua seperti itu. Tapi efek sampingnya jika kita menggunakan indeks itu pada saat kita melakukan manipulasi datanya, manipulasi data di tabelnya seperti update kayak gitu ya, maka sistem MySQL itu bakal bakal memakan waktu juga kalau pakai indeks gitu. Jadi sebenarnya bijak-bijak dalam penggunaan indeks seperti itu. Jadi nggak semua kolom itu harus diberi indeks, hanya jika pada case tertentu saja. Contohnya ini tadi, saya ingin mencari
jadwal lab berdasarkan hari Rabu. Nah, ini awalnya tadi disknya 500 baris, sekarang hanya 84, dan ini sangat efisien sekali. Oke, seperti itu. Oke, jadi saya sudah mendiskusikan query tanpa indeks, saya sudah buat indeks, terus kemudian demonstrasikan kembali query setelah menggunakan indeks, dan menjelaskan perbedaan performa sebelum dan saya sudah optimasi pembuatan indeks gitu ya. Oke, mungkin saya bisa coba lagi ya dalam penggunaan indeks, misalnya pada reservasi. Jadi saya bisa coba select bintang from reservasi. Oke, di sini ada ID instansi ya. Oke, misal ini saya joinkan dengan instansi. Ini saya beli alias R, kemudian aliasnya ini I on I oh enggak, berarti R ya, R instansi sama dengan L ID instansi, R ID instansi sama dengan L ini L ID instansi ya, jalankan. Nah, oke, dapat. Jadi instansi, misal ID instansi sekian atau ID reservasi dengan ID instansi 1. ID instansi 1 itu CV Winarsih Tbk. Nah, yaitu jenis instansinya, misal di sini himpunan mahasiswa. Nah, ini kalau bisa dilihat ini ada banyak ya. Ada 1 juta, ada 1 juta baris. Ini banyak sekali. Nah, sekarang saya misal ingin mencari instansi atau reservasi berdasarkan instansi dan status reservasinya apa. Berarti saya bisa where ID reservasi, status ya. Statusnya misal yang approve and L ID instansinya misalnya ID instansi ke 200, misalnya 200 ya, mana 200. Oke, mungkin 200 gitu ya. Nah, ini 200. Ada apa tidak? Oke, ada. Ini ada 30 baris ya, 30 data. Oke. Coba saya explain lagi seperti tadi. Explain. Nah, nih. Ini cons type-nya, rows-nya 1. Ini artinya 1 juta tadi ya. Nah, ini banyak banget ini. Coba kita kasih indeks di status dan instansi. Oke, ini bisa saya komen dulu. Jadi alter table reservasi tadi, add index, misal IDX status ya, status nama indeksnya IDX status pada kolom status. Oke. Kemudian alter table juga pada tabel instansi. Oh, tapi karena instansi tadi pakai ID ya, jadi misal ID itu karena dia primary key pasti dia index ya.
jadi mungkin nggak usah, ini aja, misal status. Oke, berhasil tambah indeks. Jadi karena ID reservasi itu sudah termasuk primary key, dan primary key itu sudah termasuk ke indeks, jadi tidak perlu dibuat indeks lagi. Oke, sekarang saya coba matikan dulu explain-nya, saya jalankan. Oke, sama, ID 200 itu instansinya CV Pratama Halimah Tbk, jenisnya perusahaan. Oke, saya coba explain, ini statusnya approve ya. Oke, explain. Nah ini ref di tabel reservasinya ya, ref sekarang 99 sekarang. Nah ini sangat penurunan drastis lagi ya, sama kayak sebelumnya yang mencari jadwal lab seperti itu. Jadi itu contoh saya menggunakan indeks pada tabel reservasi di kolom status dan di mana tadi, di tabel jadwal lab di kolom hari. Ya ref ya, jadi artinya yang dicari berdasarkan kolom hari aja, kolom kalau ini reservasi status kayak gitu, dicarinya 99, tidak 1 juta lagi, seperti itu. Jadi sangat drastis ya penurunannya. Jadi kayak gitu setelah dioptimasi. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan, dimulai dari pembuatan store prosedur, store function, trigger, terus kemudian demonstrasi query. Jadi query tanpa indeks, dibuatkan indeks, lalu query lagi setelah dibuatkan indeks. Jadi terlihat banget tadi perubahan drastis ya. Jadi yang awalnya sistem SQL itu mencari di semua baris tabel, nah sekarang dengan ada indeks tidak semua baris kayak gitu. Karena yang pernah saya baca juga itu MySQL itu menggunakan struktur data yang namanya B-tree untuk melakukan indexing kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan dan saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada yang kurang sempurna tadi, mohon maaf. Mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.